Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan tentang kompensasi dan struktur upah tenaga kerja. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada Niam Wahidi, yang kedua ada Anggilisma, yang ketiga ada Ahmad Thohirin, yang keempat ada Wahyu Kurniawati, yang kelima ada Ilham Arif, yang keenam ada Retno Ayu. Kompensasi adalah sistem pendapatan, baik uang ataupun barang, baik diterima langsung atau tidak langsung oleh karyawan sebagai imbal balik dari jasa yang diberikan kepada perusahaan. Sedangkan kompensasi karyawan adalah imbalan yang diberikan karyawan sebagai hasil imbal balik atas jasa atau pekerjaan yang dilakukan di perusahaan. Tujuan pemberian kompensasi. Yang pertama, hasil yang diharapkan adalah karyawan yang tertarik untuk bekerja dan termotivasi untuk melakukan pekerjaan sebaik-baiknya bagi organisasi. Kedua, karyawan dapat memenuhi kebutuhan dan memperoleh kepuasan kerja. Ketiga, mendukung keefektifan pengadaan karyawan. Keempat, untuk memotivasi karyawan. Kelima, menjamin stabilitas karyawan. Dan keenam, meningkatkan disiplin. Kemudian untuk asas kompensasi. Asas pertama adalah asas adil, di mana besarnya kompensasi yang dibayar kepada setiap karyawan harus sesuai dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, resiko pekerjaan, tanggung jawab jabatan, dan memenuhi internal konsistensi. Yang kedua, asas layak dan wajar. Besarnya kompensasi yang diterima karyawan dapat memenuhi kebutuhan pada tingkat normatif yang ideal berdasarkan batas upah minimal pemerintah dan eksternal konsistensi yang berlaku. Yaitu tentang komponen sistem kompensasi. Komponen sistem kompensasi dibagi menjadi dua, yaitu satu kompensasi finansial, yang kedua kompensasi non finansial. Kompensasi non finansial yaitu dibagi menjadi dua lagi, satu imbalan karir, dua imbalan sosial. Imbalan karir yaitu terdiri dari satu rasa aman, dua pengembangan diri, tiga fasilitas karir, empat peluang kenaikan penghasilan. Yang kedua yaitu imbalan sosial, yaitu terdiri dari simbol status, pujian dan pengakuan, kenyamanan tugas, dan pengesahan. Selanjutnya yaitu kompensasi finansial. Kompensasi finansial juga dibagi menjadi dua, yaitu kompensasi tidak langsung dan kompensasi langsung. Kompensasi langsung terbagi lagi menjadi tiga, yaitu satu gaji pokok, kedua pembayaran berdasarkan keterampilan, yang ketiga pembayaran berdasarkan kinerja, bagian saham, bonus, pembayaran tunjangan, pembayaran intensif. Yang selanjutnya kompensasi tidak langsung dibagi menjadi empat, yaitu satu perlindungan hukum, diharuskan secara hukum. Di sini ada jaminan sosial, pengangguran cacat. Yang selanjutnya yaitu perlindungan pribadi, terdiri dari pensiun, tabungan, pesangon, tambahan asuransi, dan pelatihan. Yang selanjutnya yaitu bayaran tidak masuk kantor, ya terdiri dari pelatihan, cuti kerja, sakit, liburan, hari merah, acara pribadi, dan masa istirahat. Dan yang terakhir dari kompensasi tidak langsung yaitu tunjangan siklus hidup, yang terdiri dari bantuan hukum, perawatan orang tua, perawatan anak, konseling, dan biaya pindah. Oke, selanjutnya itu sistem kompensasi yang dibagi menjadi dua, sistem kompensasi waktu dan juga sistem kompensasi hasil. Sistem kompensasi waktu ditetapkan berdasarkan waktu, jam, mingguan maupun bulan. Kelemahan dari sistem kompensasi ini yaitu pekerja yang malas tetap dibayar sesama dengan pekerja yang tidak malas. Sedangkan positif atau kebaikan dari sistem kompensasi ini yaitu memotivasi dari karyawan atau pekerja. Untuk selanjutnya yaitu sistem kompensasi hasil yang ditetapkan berdasarkan potongan atau
barang yang dihasilkan dari pekerjaan. Kelemahan dari sistem kompensasi hasil ini yaitu barang yang dihasilkan itu sering kurang baik atau tidak memenuhi standar. Sedangkan positif dari sistem kompensasi ini yaitu memotivasi karyawan dan adil. Oke, terima kasih. Selanjutnya, sistem borongan adalah kompensasi yang ditetapkan berdasarkan atas volume pekerjaan dan lama pengerjaannya. Besar atau kecilnya kompensasi tergantung pada kecermatan kalkulasi yang dilakukan. Faktor yang mempengaruhi kompensasi adalah penawaran dan permintaan tenaga kerja, kemampuan dan ketersediaan perusahaan, serikat buruh, produktivitas kerja karyawan, pemerintah dan undang-undang, biaya kehidupan, posisi jabatan karyawan, pendidikan dan pengalaman karyawan, kondisi perekonomian nasional dan jenis sifat pekerjaan. Struktur upah dan skala upah. Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, struktur upah merupakan susunan tingkat upah dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kemudian untuk skala upah yaitu kisaran nilai nominal upah yang diberikan dari yang terendah sampai yang terkecil untuk masing-masing jabatan golongan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang UU Ketenagakerjaan, di situ disebutkan bahwa hal-hal yang diperhatikan dalam menyusun struktur dan skala upah berupa golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompensasi. Pengusaha yang tidak menyusun struktur dan skala upah serta tidak memberitahukan kepada seluruh pekerja maupun karyawan dapat dikenai sanksi administratif. Nah, sanksi administratif sendiri tertuang dalam Undang-Undang Permenaker Nomor 20 Tahun 2016 tentang tata cara pembayaran sanksi administratif. Sanksi administratif sendiri berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pemberhentian sementara seluruh maupun sebagian alat produksi, dan yang terakhir pembekuan kegiatan usaha.